Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dini dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Dini. Hayakumullah. Antum bagaimana Habib kabar Habib? Khair, alhamdulillah, khair wa afiyah, fi lutf, alhamdulillah. Amin Habib. Mana nih gimana? Alhamdulillah Habib, bakhair juga. Khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Habib, seperti biasa Habib, kita akan mengupas kalam Kata Mutiara Imam Abdullah bin Awi Al-Haddad Habib. Yang sebelumnya juga kita udah serupat kemarin ngebahas tentang masalah riya Habib. Betul. Dan juga sekarang kita akan ngebahas tentang apa nih Habib? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita bahas hikmah yang ke-31. Masih berkaitan dengan sifat hati sebenarnya di sini. Masih dengan masalah hati ya? Masalah hati. Yeah. Kemarin kan dibahas tentang keikhlasan ya. Keikhlasan dan lawannya adalah riya. Yeah. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas sifat yang terpuji. Adalah rasa malu. Malu. Okay. Sifat malu itu terpuji loh Bang Dini. Masya Allah. Kata ajib. Bahkan disifatkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat pemalu. Begitu sih. Bahkan dalam kinayahnya itu lebih malu daripada seorang perawan. Iya, yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Kan kalau budaya Arab sana kan, perawan tuh emang jarang keluar. Dan perawan tuh malu, dan ini Masya Allah banget, malu banget. Duduk sama orang-orang tua di malu. Malu bergaul, mau ngomong sama perempuan malu, apalagi sama orang lain. Kalau di sana segitu, budaya Arab. Nabi SAW dikinayahkan, dimisalkan, Nabi SAW sangat malu, lebih malu daripada perawan. Allah. Nah, itu memang luar biasa. Dalam hadis, inna mimma adrakan nas min kalam an-nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang kita dapatkan dari perkataan-perkataan nabi-nabi yang terdahulu adalah suatu slogan ataupun slogan lah. Bila mana engkau tidak punya rasa malu, maka silahkan berbuat apapun. Itu. Jadi yang menahan itu semua adalah sifat rasa malu. Itu. Nah, hanya saja rasa malu ini luas. Yang pertama yang harus diutamakan adalah rasa malu kepada Allah. Ya, jelas itu. Nah, ini yang akan memicu kita untuk ibadat, memicu kita untuk meninggalkan maksiat. Kita malu sama Allah, gitu. Malu sama Rasulullah, malu sama Rasul sebagai umatnya. Malu akan tersampaikan amalnya kepada Rasulullah gitu. Terus akhirnya yang paling rendah ya, malu sama kita untuk mengamalkan perkara yang nggak bagus. Malu sama fulan gitu, sama fulan. Nah, kan bagus nih kan, malu ya. Dalam hadis al-haya'u minal iman. Ya kan? Yang benar itu al-haya' minal iman. Sifat rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan dalam riwayat nisful iman, setengahnya iman. Allah. Betul. Nah, di sini Imam Haddad membahas, wah ini keren. Beliau berusaha untuk memisahkan ya. Ada orang yang mengira itu malu, padahal bukan. Padahal itu takut. Nah, iya kan? Ini malu apa takut sih? Kalau malu bagus, kalau takut nggak bagus. Nah, gimana cara ngebedainnya? Kita gini. Ada orang nih belajar contohnya, disuruh ya bismillah yuk berdiri ceramah, malu nih. Nah, ya malu apa takut? Oh iya benar-benar beda tipis banget. Beda tipis tuh. Nah, jadi gimana nih? Kalau takut nggak bagus, takut harus dilawan, kan? Kalau malu bagus. Nah, kadang kita dengar malu nih pas kita teliti ini bukan malu. Ini adalah takut yang sebenarnya harus dilawan. Gitu. Nah, gimana cara misahin antara rasa malu yang terpuji dan takut yang terkeji? Gitu. Gimana cara misahin kedua ini? Nah, di sini dibahasnya memang yang Haddad. Bismillah. Tafadhal baca Bang. Anda baca Bib ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Kasiro ma yaltabisul haya'u mahmudu bil jubni majmum wal farqu bainahuma
anna kullahaya in amalaka ala tarki khairin wa waqata bisa bihi fi sarri fawal jubadu majmum. طيب بسم الله. وقال كثيرا ما يلتبس الحياء المحمود بالجبن المذموم والفرق بينهما أن كل حياء حملك على ترك خير ووقعت بسببه في شر فهو الجبن المذموم وليس بالحياء لأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما في الحديث. Beliau berkata, kathiran, seringkali. Kathiran ma, seringkali, yaltabisu, tersamar-samar. Jadi samar-samar. Antara apa? Antara al-haya'ul mahmud, sifat malu yang terpuji. Tersamar-samar dengan apa? Bil jubnil mazmum, dengan sifat takut yang keji. Jadi gini, ya, sifat takut keji. Kalau haya terpuji. Kalau haya bagus ini. Bagus, pegang tuh kalau bisa. Kalau takut, jangan dipegang, dilawan harus. Oke. Jadi sering nih kita bingung gitu, ini malu apa takut nih. Gimana cara bedainnya? Wal farqu bainahuma. Dan pemisah antara keduanya adalah nih. Anna kull haya'in, tiap-tiap sifat malu hamalaka ala tarki khair, yang membawamu untuk meninggalkan kebaikan. Wa waqa'ta bisababihi fi syarr, dan menjatuhkanmu dengan sebab malu tadi dalam keburukan, maka hakikatnya bukannya haya itu, fahwal jubnul mazmum, maka itu adalah rasa takut yang keji, harus dilawan. Walaysa bil haya, dan bukanlah sifat rasa malu. Kenapa? Li'anal haya, karena sifat rasa malu itu la ya'ti illa bi khair, dia tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dia bilang al khair la yamna minal khair, suatu kebaikan tidak akan mencegah kebaikan yang lain. Kalau ada kebaikan yang mencegah kebaikan yang lain, berarti yang pertama bukan kebaikan tuh. Keburukan yang terselubungi dengan kebaikan, padahal keburukan. Ini kaidah nih, satu kaidah yang umum. Tiap-tiap kebaikan tidak akan bisa mencegah kebaikan. Jadi karena fil hadis, sebagaimana di hadis. Nah, jadi gimana? Maksudnya gimana nih? Begini. Membedakan antara sifat rasa malu yang bagus, yang terpuji, dengan sifat rasa takut yang keji. Lihat, kalau seandainya perasaan itu, apa ini malu, apa ini takut ya, seandainya perasaan itu mencegahmu untuk melaksanakan kebaikan, nah berarti bukan haya ini takut namanya, harus melawan. Atau gara-gara perasaan ini akhirnya aneh jatuh ke keburukan, ini bukan malu, ini adalah suatu ketakutan yang harus ana lawan. Kayak tadi contohnya, seorang pelajar sudah belajar, sudah oke, disuruh ceramah, nggak malu nih. Oke, malu apa takut? Lihat dulu, ini perasaan ini akan mencegahmu dari kebaikan, mencegahmu daripada menasihati orang, ya kan? Mencegahmu untuk menasihati orang. Berarti ini bukan malu ini sebenarnya. Ini adalah rasa takut yang harus engkau lawan. Ayo lawan, jangan diturutin, maju, nasihatin orang. Gitu. Bukan malu berarti itu, takut berarti. Tapi kan biasanya gini, takut sama nggak percaya diri tuh gimana tuh? Kan ada bisa orang kadang-kadang, aduh ini nggak percaya diri nih, nggak mau. La ilaha illallah. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Kayak nggak pede itu berarti ya rasa takut yang paling rendah bisa dikatakan. Oh gitu. Kalau sekarang tuh ada namanya disebutnya introvert gitu tuh. Apaan tuh introvert? Ya kayak dia nggak percaya diri gitu. Jadi mau ngapa-ngapain kayak ngelihat orang yang ada di atasnya kayak ya inilah nggak punya ini. Itu tercela tuh harus dilawan tuh, Beb. Itu dia, kalau seandainya itu mencegah dia dari kebaikan, harus dilawan. Dan memang itu dalam ilmu nafs itu ini Bang Denny, jangan senantiasa diturutin. Harus sedikit ada perlawanan, walaupun harus bertahap ya. Harus bertahap, enggak harus langsung plong semuanya kayak gitu, enggak, pelan-pelan itu harus dituntun. Nah, gitu. Artinya gitu, setiap perihal yang mencegahmu dari kebaikan, nah ini nih harus dilawan, walaupun pelan-pelan. Enggak pede ya nih, ya udah pede-pedein deh. Oke. Ini kan ceritanya perasaan yang mencegah kita dari kebaikan. Berarti bukan sifat malu itu, sifat takut. Juga ini
perasaan yang menjatuhkan kita ke keburukan dengan nama malu. Bukan malu, itu namanya takut. Kayak gini, kita lagi duduk nih sama teman-teman gitu, lagi rahasia lah, tahu-tahu ada di antara teman kita yang ngomongin orang, contohnya. Waduh, aneh, bingung, kenapa? Mau berdiri nggak enak, mau di situ ya salah. Nah, ayo, mau berdiri nggak enak, kenapa? Ya malu sama yang lain. Nah, malu kan namanya kan, malu. Gara-gara malu ini akhirnya ente jatuh ke maksiat, iya kan? Berarti bukan malu namanya, karena sifat malu itu tidak akan mendatangkan keburukan. Berarti itu namanya takut. Takut dicela sama teman-teman. Itu dia. Jangan bilang malu, enggak, aneh takut ntar dia omongin orang. Nah gitu, kalau gitu benar. Artinya pengakuan gitu. Jangan mengatasnamakan sifat malu. Enggak, karena sifat malu sifat terpuji. Yang sifat terpuji itu tidak akan mendatangkan keburukan. Begitu. Tahu. Jadi kan biasanya kan ada orang ketika lagi misalkan nongkrong lah gitu kan, di satu ada dia kan kasih minuman itu kan, minuman hammer itu kan. Karena udah nongkrong bareng-bareng kan enak kalau nggak minum kan. Waduh. Ini malu nih, itu kan minum. Malu itu. Itu bukan malu. Itu cemen namanya. Takut namanya kan. Berarti kalau malu tuh pokoknya kebaikan lebih baik. Betul. Kenapa? Karena sifat malu adalah sifat yang baik. Dan tiap-tiap perkara yang baik pasti akan mendatangkan yang baik pula. Dia tidak akan mencegah dari kebaikan dan dia tidak akan mendatangkan keburukan. Itu bobit yang keren. Yang keren. Bukan cuma perihal sifat malu ya, apa aja gitu. Kebaikan tidak akan mencegah dari kebaikan dan kebaikan tidak akan mendatangkan keburukan. Tahu. Ajib banget, baru ngerti lagi ada tahu malu cuma sebatas itu aja. Ternyata tuh malu tuh kebaikan, Beb. Tahu banget. Iya, maksudnya orang kan sekarang lebih banyak kayak gitu tadi kan, karena dia malu nih mau ini kan keluar kan dari lingkungan teman-temannya kan. Terus sebenarnya itu takut bukan malu ya. Takut bukan malu. Oke, jadi gimana contohnya malu yang benar? Gimana sih sifat malu yang benar? Nah, kalau dari segi yang tingginya, yang leluhurnya, hanya malu sama Allah untuk telat sholat, ya gitu, jelas itu. Malu sama Rasulullah untuk nggak disodorkan sholawat hari ini kepadanya, atau gitu, itu jelas lah. Oke. Kalau di kalangan kita perempuan contohnya, perempuan keluar nggak pakai kerudung, malu aneh. Nah, betul itu malu. Ya kan? Karena itu mendatangkan kebaikan untuk berkerudung akhirnya. Contohnya gitulah. Atau yang perihal buka aurat contohnya, malu antar aurat kebuka. Nah, itu benar baru namanya malu yang terpuji. Gitu. Masya Allah banget nih pembahasan dari kita hari ini, Beb. Makasih banyak nih atas pembahasan juga ilmunya nih, Beb. Dan juga makasih banyak juga nih, Beb, bagi pemirsa yang telah menyaksikan program acara Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama guru kita Tinta Labib Ahmad Mustaba. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.